Mengenal Maladewa, negara Islam di tengah Samudra Hindia. Maladewa adalah negara yang identik dengan pantai yang mempesona dan pengalaman menyelam yang menakjubkan. Tapi banyak orang di dunia yang melewatkan sejarah negara kepulauan ini yang 100% penduduknya adalah umat Islam. Dalam konstitusi Maladewa disebutkan, Islam adalah agama wajib bagi seluruh warga negaranya. Dengan itu, tidak ditemukan satupun warga negara Maladewa non-muslim. Di ratusan pulau kecil yang ditemukan oleh pelaut dan pedagang Arab pada abad ke-12 tersebut, sementara di ibu kota Maladewa, Mel, terdapat makam Abu al-Bakarat Yusuf al-Barbari. Menyebutkan dari namanya, Abu al-Bakarat diduga adalah seorang dai asal Amajid, Maroko, yang mengakhiri perjalanan dakwahnya di salah satu pulau yang ada di Maladewa. Ketika itu, Sultan Maladewa masuk Islam di hadapan Abu al-Bakarat, yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduknya yang beragama Buddha. Sultan kemudian membangun masjid dan madrasah sebagai sarana untuk mengajarkan agama yang baru di peluk masyarakat itu. Sebelum Islam, penduduk Maladewa memiliki satu ritual yang cukup memberatkan, yaitu mengorbankan gadis untuk sosok yang mereka sebut sebagai iblis lautan. Setiap bulan, suku-suku di Maladewa akan memilih seorang gadis yang akan dikorbankan untuk memadamkan kemarahan Ranamari. Penjelajah Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, juga menggambarkan adat dan kebiasaan penduduk Maladewa saat ia mengunjungi kawasan ini pada abad ke-14 lalu. Dalam dokumentasinya, Ibnu Battuta mengisahkan Abu Bakarat yang seorang penghafal Al-Quran singgah di rumah seorang tua di Maladewa. Orang tua tersebut menangis sampai kehabisan air mata. Usut punya usut, ternyata kediaman si orang tua diharuskan untuk berkorban sebagaimana adat dan kebiasaan. Sementara orang tua itu hanya memiliki seorang anak gadis. Mendengar itu, Abu Bakarat lalu menawarkan diri kepada orang tua untuk menjadi pengganti bagi anak gadisnya, yang artinya ia harus dibunuh oleh jin. Pada malam hari, Abu Bakarat menyelinap ke dalam bangunan berhala dan berdiam diri di sana dalam keadaan berwudu. Pagi harinya, si orang tua dan seluruh penduduk datang ke bangunan itu dengan maksud membawa keluar gadis yang telah dikuburkan untuk dibakar. Sesuai adat mereka, namun mereka terkejut. Pasalnya mereka justru mendapat Abu Bakarat sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak terbunuh. Warga kemudian membawa Abu Bakarat kepada raja mereka. Mereka lalu menceritakan
fakta yang baru saja terjadi. Raja pun terkejut ketika ditanya. Abu Bakar menjelaskan tentang Islam kepada sang raja. Lalu raja berkata, bulan depan lakukan lagi. Berdiam di bangunan berhala untuk dibunuh jin. Jika kamu selamat, maka aku akan masuk Islam, tutur Ibnu Battutah mengisahkan perjalanan Abu Bakaran. Pada bulan selanjutnya, Abu Bakar melaksanakan permintaan dari sang raja. Lagi-lagi ia dapat lolos dari jin kepercayaan warga di pulau itu. Ibnu Battutah melanjutkan kisahnya. Lalu sang raja dan seluruh penduduk pulau itu masuk Islam. Abu Bakaran mendapat tempat yang sangat mulia di sisi penduduk. Penduduk juga bermazhab dengan mazhab Imam Malik, sesuai dengan yang dianut Abu Bakaran. Bahkan penduduk juga membangun masjid dan diberi nama Abu Bakaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.